Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zeta Skiratul Najwa. Saya dari NIM G 0023082 dari kelompok SGD 18 atau B8. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ACL dan plexus brachialis. Nah, lanjut. Jadi cedera ACL itu cedera ACL itu singkatannya cedera ligamen krusiat anterior. Nah, ligamen krusiat anterior itu salah satu dari 4 ligamen yang ada pada lutut. Nah, ligamen adalah jaringan yang menghubungkan dan menahan berbagai tulang. ACL adalah ligamen yang berada di tengah lutut di antara tulang kering atau tibia dan tulang paha atau femur. Ligamen ini berfungsi untuk menyokong lutut ketika seorang individu berputar melompat atau memutar dengan cepat. Nah, jadi ini tuh di tengah ini ya, di ini robeknya ini di tengah. Nah, habis itu cedera ACL itu cedera akibat robekan pada ligamen. Nah, cedera ini bisa terjadi di sendi lutut. Nah, ini sendi lutut menekuk ke belakang atau terpelintir. Nah, gejalanya itu biasanya lututnya tuh sakit, bengkak, dan tidak bisa digerakkan, persediaan lutut terasa lunak, tidak nyaman, lutut terasa hangat, lutut sulit ditekuk ataupun diluruskan, dan memar di sekitar lutut atau lutut mati rasa. Nah, sekarang kita lanjut aja langsung ke pertanyaannya. Yang A, apa aja osa yang menyusun artikulatif terkait ACL induri? Jadi di sini di slide selanjutnya nih, otot penyusun articulatiogenus itu ada femur, patella, ada fibula dan tibia. Terus kita lanjut, yang kedua ligamentum penguat articulatiogenus itu ada ligamentum collateral medial atau lateral atau MCL, LCL, dan terus ada ligamentum patella, ada ligamentum cruciatum anterius posterius atau ACL, PGL, dan yang terakhir ada ligamentum transversum genum. Terus kita lanjut otot dan tendon. Yang pertama ada musculus quadriceps femoris itu ada 4 ya, vastus intermedius, vastus lateralis, rectus femoris, dan vastus medialis. Terus yang D ada pertanyaannya, apa saja bursa khas yang ada pada struktur tersebut? Nah, bursa khasnya itu ada kan hamstring muscle itu dibagi jadi 3, ada biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Terus lanjut, ini salah. Ini tadi hamstring muscle itu ada otot dan tendon yang berperan pada pergerakan struktur ya tadi. Terus yang D tadi bursa khas yang ada pada struktur itu bursa seperti yang dilihat dari gambar. Yang pertama ada bursa suprapatellaris, ada bursa subclavialis prepatellaris, ada bursa intrapatellaris profunda, ada bursa subpoplitea, terus ada bursa ini juga ada bursa subpoplitea. Terus kita lanjut tentang apa saja arteri dan vena yang melewati struktur tersebut dan korelasinya. Jadi yang pertama kita lihat ini ada nih dari atas ya, yang arteri iliaca externa, terus turun jadi arteri epigastrika inferior, terus dia bercabang, ada arteri circumflexa ilium profunda, terus turun lagi ada cabangnya itu ada arteri epigastrika superficialis, terus ada arteri circumflexa ilium superfinalis, terus turun lagi ada arteri femoralis. Nah, itu ada cabangnya arteri pundarea externae. Terus ada
turun lagi ada arteri, masih di arteri femorales. Terus turun lagi ada arteri descendens genularis, terus ada arteri femoralis berjalan melalui hiatus tendinous atau adductorius dalam musculus adductor magnus. Terus selanjutnya kita lanjut ke vena ya. Nah, di vena ini yang pertama ada vena sapena parva, itu masih di vena sapena magna, ada vena sapena magna juga. Terus turun lagi ada vena sapena magna sampai vena sapena parva, yang sebelah ada vena iliaca externa, terus ada vena epigastrica superficialis. Terus turun lagi ada vena femoralis, terus ada vena sapena magna. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang nomor 2. Ada flexus. Apa itu flexus brachialis dan apa fungsinya? Jadi flexus brachialis adalah serat saraf yang berjalan dari tulang belakang C5 sampai T1, kemudian melewati bagian leher dan ketiak, dan akhirnya ke seluruh lengan atas dan bawah. Serabut saraf yang ada akan didistribusikan ke beberapa bagian lengan. Dan fungsinya itu berperan terhadap inervasi motorik otot ekstremitas superior kecuali musculus trapezius dan levator scapula. Flexus brachialis juga melayani inervasi seluruh bagian kulit dan dari ekstremitas superior kecuali area aksila dan dorsal dari scapula. Gangguan pada flexus ini ataupun cabang-cabang sarafnya akan menyebabkan parasalis pada otot dan dilayani juga dengan gangguan sensasi kulit dan area atau zona. Terus setelahnya ada bagaimana perjalanan dan pembagian flexus brachialis sehingga menjadi nervi di perifer. Jelaskan ramus, trunkus, divisi, korda, dan cabang nervus. Nah, jadi di sini ada perjalanan pembagian flexus brachialis hingga menjadi nervi di perifer. Tiap trunkus itu dibagi menjadi 2 divisi, anterior ventral atau posterior dorsal. Dan divisi anterior ini membawa sinyal motorik ke otot-otot lengan, sementara divisi posterior itu membawa sinyal sensorik di kulit dan bagian lengan. Terus divisi fasciculus kemudian bergabung untuk membentuk 3 koda utama pada plexus brachialis, yaitu lateral, terus ada kemudian ada yang berasal dari anterior superior, terus ada posterior yang berasal dari divisi posterior summa truncus, terus ada medial yang berasal dari anterior inferior, kemudian yang terakhir ada fasciculus intra nervi perifer, nervus yang menghubungkan plexus brachialis dengan organ-organ lengan di atas berasal. Terus kita lanjut ke nervus yang keluar dari plexus brachialis. Nah, jadi plexus brachialis itu ada 3 cabang dari fasciculus medialis. Yang pertama ada nervus pectoralis medialis dari C8 dan T1. Terus itu tuh ada musculus pectoralis major dan musculus pectoralis minor. Terus yang kedua ada nervus cutaneus brachii medialis. Itu di situ ada inervasi kulit sisi medial lengan atas. Terus ada nervus cutaneus anterobrachii medialis. Itu ada di inervasi kulit sisi medial lengan bawah. Terus yang dari posterior, cabang dari fasciculus posterior itu ada nervus scapularis superior, terus musculus subscapularis, terus ada nervus thoradorsalis, di situ ada musculus latissimus dorsi. Terus yang terakhir yang ketiga ada nervus subscapularis inferior, di situ ada musculus subscapularis dan musculus teres major. Nah, habis itu kita langsung ke pertanyaan selanjutnya.
Menurut fungsi motoriknya, apa saja muskul yang diinversari oleh nervi yang keluar dari plexus brachialis? Nah, ini ada aduktor, itu ada musculus teres mayor, terus di situ juga ada musculus teres minor. Terus dari abduktor ada musculus deltoide. Terus kalau rotator eksternalnya ada musculus infraspinatus dan musculus teres minor. Terus dari rotator internalnya ada musculus deltoide. Terus kita lanjut ke bentar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja langsung. Cara mudah menghafalkan itu ada kan ini di sini ada trapezius, rhomboid minor dan rhomboid mayor, terus ada levator scapula. Nah, jadi ini di gambar selanjutnya ini akan ada biar kita lebih mudah untuk menghafalkannya. Ini ada trapezius. Trapezius itu yang bentuknya kayak segitiga, itu yang besar itu namanya trapezius. Ingat-ingat kalau yang bentuknya segitiga itu namanya trapezius. Nah, kalau levator scapula, karena scapula ini kan di sini ya. Nah, itu pokoknya yang deket sama scapula ini namanya levator scapulae. Terus yang biru ada rhomboid minor. Ini di sini yang kecil, pokoknya yang kecil itu namanya rhomboid minor. Kalau yang agak besar sedikit itu namanya rhomboid mayor. Terus yang latissimus dorsi ini pokoknya yang di bawahnya trapezius tadi itu namanya latissimus dorsi. Pokoknya yang di bawahnya trapezius itu latissimus dorsi. Jadi kayak gitu ya cara mudah untuk menghafalkannya. Terus yang nomor 1 ada inervasi dan oligostereomusculus penyusun regiodorsum ekstremitas superior. Nah, yang pertama ada musculus latissimus dorsi. Nah, musculus latissimus dorsi ini origonya di nucleus spinosus FT7 sampai 12, spina iliaca dan 4 costae bagian bawah. Terus insersionya ada di sulcus intertubicularis humerus, terus ada diinervasi oleh thorarica. Terus yang kedua ada musculus levator scapulae. Origonya ini di processus transversus FC 1 sampai 4. Insersionya ada margo medialis scapulae, inervasinya dan di nervus dorsalis scapulae. Terus lanjut ada musculus rhomboideus mayor. Itu ada processus spinosus 2 sampai 5, di insersionya ada margo medialis scapulae, terus diinervasi oleh nervus dorsalis scapulae. Terus yang ketiga ada musculus rhomboideus minor, itu origonya ada processus spinosus FC3, FC7 dan FT1. Insersionya ada margo medialis scapulae. Terus inervasi nervus dorsalis scapulae. Terus ada winged scapula. Nah, apa yang kamu ketahui tentang winged scapula dan bagaimana bisa itu terjadi? Jadi, winged scapula itu suatu kondisi yang mempengaruhi tulang belikat. Nah, ini tuh bervariasi dari orang ke orang tergantung pada penyebab yang mendasari serta otot dan saraf yang terlibat. Tapi kebanyakan itu memiliki tulang belikat yang menonjol. Jadi lebih menonjol ini seperti di gambar.
Dan hal ini dapat membuat duduk di kursi atau memakai ransel itu jadi nggak nyaman. Jadi kita tuh kalau misalnya pakai ransel itu jadi nggak nyaman. Dan jika tulang belikat itu disebabkan oleh kerusakan saraf, hal ini dapat menyebabkan kelemahan pada otot leher, bahu, dan lengan. Dan kelemahan tersebut dapat membuat mengangkat, menarik, atau menggorong benda itu jadi sulit. Nah, habis itu penyebabnya itu ada disebabkan oleh kerusakan pada salah satu dari 3 saraf yang mengontrol otot di lengan, punggung, dan leher. Yang pertama ada saraf toras panjang yang mengontrol otot serratus anterior. Yang kedua ada saraf scapula dorsal yang mengontrol otot belah ketupat. Terus yang ketiga ada saraf aksesoris tulang belakang yang mengontrol otot trapezius. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.